Kutu-kutuan. Ya. Kalau kutu beneran? Peditok. Sama serit. Mas, nuwun sentang let niku cara mengatasi kutu-kutuan pripun ngoten. Oh iya. Oke. Kutu-kutuan pada tanaman. Ya, seperti yang kemarin kejadian di tanaman saya. Jadi gini, teman-teman, untuk kutu-kutuan itu obatnya bukan pestisida, tetapi obatnya adalah jenis akarisida. Teman-teman harus notice ini, bukan pestisida ya, akarisida. Apa yang bisa dipakai dari akarisida yang beredar di pasaran sini? Yang paling ringan itu Rotras. Rotras itu bisa spektrumnya cukup luas, Rotras, dan itu murah. Tapi menurut saya sih kurang kuat. Yang cukupan bagus dan sering saya pakai itu mereknya tulisannya Samite. Ya, orang-orang biasanya pakai Samite. Kalau kurang kuat lagi, teman-teman bisa pakai produknya Sagri, bisa pakai Sagri Panca atau Sagri Clear gitu loh. Sagri Clear itu baunya keras sekali. Dan memang teman-teman harus berhati-hati kalau pakai yang EC yang cair itu. Beberapa tanaman itu berakibat overdosis, kayak tomat cherry saya itu ketika pakai EC dia overdosis, akhirnya saya pakai WP. Juga saya pakai yang DC punyanya BASF itu Inveris, itu juga bagus, bisa pakai. Lalu teman-teman juga mungkin sering dianjurkan ya, entah di YouTube atau di Google, untuk menggunakan pestisida yang berbahan aktif abamectin. Itu bisa dipakai juga. Cuman menurut saya sih kurang kuat juga ya, karena tidak pas ke sana gitu. Hanya saja memang abamectin ada kelebihannya abamectin itu ada ZPT-nya. Makanya kalau sering disemprot abamectin itu kan seringkali dilihat akhirnya tanaman jadi bagus gitu. Lalu teman-teman juga bisa pakai bahan aktif Lambda-Zolutrin, itu ada punya Bayer kalau nggak salah namanya Matador, punya Indagro itu namanya Hamador. Itu bisa, bahan aktifnya Lambda-Zolutrin itu insektisida dan akarisida. Bagaimana kalau kejadiannya kayak tempat saya yang sudah pandemi? Kalau saya sih menganjurkan, karena juga ada yang menganjurkan ke saya, itu selang 1 hari. Sekarang disemprot, besok kosong, besoknya semprot lagi. Kalau saya malah hari ini saya semprot pagi, sore, besok kosong, besoknya lagi pagi dan sore saya semprot. Begitu biasanya setelah seminggu pengulangannya bisa agak dikurangi 3 hari sekali. Lalu kalau sudah agak semakin bersih 5 hari sekali. Dan teman-teman harus ingat bahwa sejenis-jenis kutu-kutuan tungo itu sensitif terhadap gerak. Ketika kita bergerak ada bunyi kerak gitu, mereka berterbangan. Maka bagi yang menanamnya di open field, tidak di greenhouse, itu sebaiknya dilakukan pagi sekali ketika masih ada embun. Supaya apa? Dia nggak bisa lari karena sayapnya masih basah. Kalau bisa ya habis subuh masih agak gelap itu semprot di situ. Lalu kalau saya juga seperti itu, pagi banget, ketika masih pagi jam 5 mungkin kita semprot, lalu mau maghrib kita semprot lagi. Dan dampaknya ini hati-hati ya, kutu itu kayaknya cuma begitu saja, tetapi dampaknya besar karena dia juga vektor bagi penyakit yang lain. Untuk cabai hati-hati karena kutu-kutuan ini adalah vektor atau pembawa virus Gemini yang menyebabkan kuning daunnya. Kalau kuningnya parah, nggak ada hijaunya sekali, yakinlah tanaman anjir dia akan berproduksi. Maka saran saya, ketika sudah nampak kutu-kutuan, semprot dengan akarisida. Banyak akarisida yang spektrumnya luas tadi itu, sehingga sampai telur pun mati. Dan satu lagi yang harus diingat, bahwa kutu-kutuan tungo itu siklus hidupnya pendek. Karena pendek, maka dia cepat sekali berkembang biak. Saran saya, kalau ada kutu-kutuan, segera selesaikan sebersih mungkin, supaya nggak kejadian seperti di tanaman timun saya kemarin. Semoga video yang pendek dan sederhana ini bisa memberikan teman-teman ya sedikit pertimbangan. Terima kasih. Salam bertani, semoga Endang sukses.
Kutu-kutuan. Ya, Kalau kutu beneran? pedito. Sama serit.